Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Memang Mudah Channel. Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua orang menyadari bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada benih keberhasilan yang sedang tumbuh. Jangan lupa subscribe channel kami biar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik. Dan tinggalkan komentar dari kota mana saja Anda sedang melihat video kami. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harapan itu selalu ada. Udara musim dingin di Melbourne terasa menusuk, namun tak ada yang lebih dingin daripada hati Lina saat menatap pantulan dirinya di cermin besar apartemennya yang mewah. Sebagai seorang pengusaha fashion yang sukses, Lina terbiasa dengan sorotan lampu runway dan pujian dari para desainer papan atas. Malam itu, ia mengenakan mini dress sutra hitam yang melekat sempurna di tubuhnya, pakaian yang seharusnya ia kenakan untuk merayakan keberhasilan ekspansi bisnisnya. Namun, perayaan itu berubah menjadi pemakaman bagi kepercayaan dirinya. Hanya beberapa jam sebelumnya, Lina menemukan fakta pahit yang menghancurkan dunianya. Calon suaminya, pria yang ia percaya akan mendampinginya di pelaminan, tertangkap basah menjalin hubungan gelap dengan sahabat terbaik Lina. Bukan sekadar pengkhianatan cinta, mereka juga mencoba menyabotase saham perusahaannya. Di mata dunia, Lina adalah wanita kuat yang memiliki segalanya. Di dalam hatinya, ia hanyalah seorang wanita yang merasa hampa dan sendirian di tengah kota yang begitu bising. Melbourne yang biasanya ia cintai kini terasa seperti penjara kaca. Setiap sudut kafe di Collins Street mengingatkannya pada janji-janji palsu. Ia merasa muak dengan kepura-puraan industri fashion yang selama ini ia geluti. Apakah semua ini sepadan? Bisiknya pada keheningan. Dengan dorongan impulsif yang jarang ia miliki, Lina meraih paspornya. Ia tidak butuh rencana. Ia hanya butuh pergi sejauh mungkin dari pengkhianatan ini. Tanpa membawa banyak koper, hanya dengan satu tas kecil dan perasaan hancur, ia memesan tiket pertama menuju tempat yang belum pernah ia kunjungi dengan sungguh-sungguh. Indonesia. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyambut Lina dengan udara lembab dan hiruk-pikuk yang kontras dengan ketenangan Melbourne. Lina keluar dari pintu kedatangan dengan gaya khasnya, kacamata hitam besar, mini dress floral yang modis, dan aura elegannya membuat orang-orang menoleh. Namun di balik penampilan itu, ia merasa tersesat. Di tengah kerumunan pengemudi yang menawarkan jasa, matanya tertuju pada seorang pria dengan senyum paling tulus yang pernah ia lihat. Pria itu adalah Vian. Ia berdiri dengan kemeja flanel sederhana yang lengannya digulung hingga siku, memegang papan nama digital di ponselnya. Saat Lina mendekat, Vian tidak menatapnya dengan pandangan menilai atau penuh nafsu seperti pria-pria yang biasa Lina temui di pesta kelas atas. Vian menyapa dengan sopan, "Selamat datang di Indonesia, Mbak Lina. Saya Vian, taksi online yang Mbak pesan." Sepanjang perjalanan menuju hotel, Lina yang biasanya tertutup mulai merasa nyaman. Vian adalah pendengar yang luar biasa. Ia bercerita tentang Jakarta dengan nada yang hangat, bukan sebagai pemandu wisata yang mencari tips, melainkan sebagai seseorang yang mencintai tanah airnya. Saat terjebak macet, Vian menawarkan Lina sebotol air mineral dan berkata, "Jangan terlalu tegang, Mbak. Di sini, waktu memang kadang berhenti sebentar agar kita bisa bernapas." Kalimat sederhana itu menghantam Lina tepat di ulu hati. Secara impulsif, Lina mengajukan tawaran, "Vian,
apakah kamu bersedia menjadi pemandu wisataku selama aku di sini? Aku tidak ingin melihat tempat wisata biasa. Aku ingin melihat alasan mengapa orang-orang di sini bisa tersenyum sepertimu." Di atas mobil tua Vian, Lina mulai menanggalkan topeng Melbourne-nya. Ia masih mencintai pakaian modisnya, namun kini ia tak keberatan memakai sandal jepit saat diajak Vian makan di angkringan pinggir jalan. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam mendaki perbukitan menoreh hanya untuk melihat matahari terbit. Di sana, di bawah langit yang perlahan memerah, Lina akhirnya bercerita tentang luka masa lalunya. Ia bercerita tentang sahabat yang mencuri mimpinya dan pria yang mengkhianati ranjangnya. Vian mendengarkan tanpa memotong. Pria itu kemudian bercerita tentang kehidupannya sendiri, tentang bagaimana ia kehilangan mimpinya menjadi sarjana teknik demi menghidupi ibunya, namun ia tidak pernah menyesal karena baginya, kebahagiaan bukan tentang apa yang kita capai, tapi tentang siapa yang kita bahagiakan. Kedekatan emosional mulai tumbuh di antara mereka. Lina mulai melihat keindahan dalam kesederhanaan hidup Vian. Vian, di sisi lain, mulai melihat bahwa di balik mini dress mahal dan kemewahan Lina, terdapat jiwa yang sangat haus akan kasih sayang yang tulus. Saat mereka berjalan menyusuri Malioboro di malam hari, tangan mereka tak sengaja bersentuhan. Ada percikan yang lebih kuat dari sekadar ketertarikan fisik. Itu adalah rasa aman yang selama ini tidak pernah Lina temukan di pelukan pria kaya manapun di Australia. Melbourne menyambut Lina dengan angin musim gugur yang tajam, menerbangkan dedaunan kering di sepanjang jalanan kota yang tertata rapi. Begitu kaki Lina melangkah keluar dari gerbang kedatangan bandara, ia langsung disambut oleh sopir pribadinya yang berseragam rapi, berdiri di samping sedan hitam mengkilap. Suasana ini sangat berbeda dengan pertemuannya dengan Vian beberapa minggu lalu. Di sini, semuanya terasa kaku, formal, dan dingin. Kembali ke apartemen penthouse-nya yang menghadap ke arah Yarra River, Lina merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Apartemen itu luas, diisi dengan furnitur desainer dan koleksi seni mahal, namun keheningannya terasa mencekik. Ia melempar tas tangannya ke sofa kulit dan berjalan menuju jendela besar yang memperlihatkan kerlap-kerlok lampu kota. Secara fisik ia berada di Melbourne, pusat mode dan gaya hidup kelas atas, namun jiwanya seolah tertinggal di kursi depan taksi online milik Vian, mendengarkan lagu-lagu radio lokal Indonesia yang sederhana. Keesokan harinya, Lina mencoba kembali ke rutinitasnya. Ia mengenakan blazer terstruktur dan mini dress hitam yang memberinya citra wanita pengusaha yang tak tergoyahkan. Ia memimpin rapat dewan direksi, berdebat tentang marin keuntungan, dan menghadiri peluncuran koleksi musim gugur di butik ternama. Namun, setiap kali ia berbicara tentang tren dan eksklusivitas, pikirannya melayang pada percakapannya dengan Vian tentang filosofi hidup nerimo atau menerima segala sesuatu dengan ikhlas. "Lina, kau tampak tidak fokus," tegur salah satu rekan bisnisnya di sebuah jamuan makan malam mewah. Lina hanya tersenyum tipis, menyesap champagne-nya yang terasa hambar. Di meja itu, orang-orang membicarakan tentang siapa mengkhianati siapa, tentang saham yang anjlok, dan tentang siapa yang memakai gaun paling mahal. Tak ada satupun dari mereka yang bertanya apakah ia bahagia. Satu-satunya momen yang ia tunggu adalah saat jam menunjukkan pukul 10 malam di Melbourne, yang berarti pukul 7 malam di Yogyakarta. Itu adalah waktu bagi mereka untuk melakukan panggilan video.
Saat layar ponselnya menyala memperlihatkan wajah Vian yang sedikit lelah namun selalu tersenyum tulus, beban di pundak Lina seolah luruh. Vian biasanya sedang duduk di teras rumahnya yang sederhana. Latar belakangnya adalah suara jangkrik dan sesekali suara motor lewat. "Bagaimana harimu di sana, Lina?" tanya Vian lembut. "Melelahkan, Vian. Terlalu banyak orang yang berbicara, tapi tidak ada yang benar-benar berkata apa-apa," jawab Lina jujur. Vian terkekeh kecil, sebuah suara yang bagi Lina lebih merdu daripada musik orkestra manapun. "Jangan dipaksakan. Kadang kita memang harus berdiri di tengah keramaian untuk menyadari betapa berharganya kesunyian." Komunikasi mereka menjadi sangat intens. Lina mengirimkan foto-foto desain terbarunya, dan Vian akan menanggapinya dengan sudut pandang yang sangat membumi. Vian mengirimkan video pendek saat ia sedang makan di warung tenda atau saat ia melewati sawah yang menghijau. Jarak ribuan kilometer itu bukannya memudarkan rasa, justru mempertegas sebuah realitas. Lina merindukan Vian bukan karena pria itu bisa memberinya dunia, tapi karena pria itu membuatnya merasa menjadi dirinya sendiri tanpa embel-embel. Lina sang pebisnis fashion. Konflik memuncak saat calon suaminya yang telah mengkhianatinya, berusaha mendekatinya kembali dengan dalih urusan bisnis dan permintaan maaf yang kosong. Pria itu datang dengan bunga mahal dan janji-janji manis. Namun, saat menatap mata pria yang dulu ia cintai itu, Lina tidak merasakan kemarahan lagi. Ia hanya merasakan kehampaan. Ia menyadari bahwa ia telah tumbuh melampaui kehidupan ini. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang hujan di Melbourne. Lina menatap tumpukan berkas ekspansi bisnis di mejanya. Jika ia menandatanganinya, ia akan terikat di Melbourne untuk 5 tahun ke depan dengan keuntungan jutaan dolar. Namun, ia justru meraih ponselnya dan mengirim pesan singkat pada Vian. "Vian, apakah di sana masih ada tempat untuk seseorang yang ingin belajar hidup kembali?" Balasan Vian datang hanya dalam hitungan detik. "Selalu ada tempat untukmu di sini, dan di hatiku." Malam itu juga, Lina mengambil keputusan besar. Ia tidak akan membiarkan hidupnya didikte oleh ketakutan akan kehilangan kemewahan. Ia mulai merencanakan pengunduran dirinya dari posisi CEO dan menjual sebagian besar asetnya. Rekan-rekan bisnisnya menganggapnya gila. Mereka tidak mengerti bagaimana seseorang bisa meninggalkan Melbourne demi seorang pengemudi taksi di Indonesia. Tapi bagi Lina, kegilaan yang sebenarnya adalah tetap tinggal di sebuah kota yang indah namun tidak memiliki hati untuknya. Ia telah memutuskan, cinta tidak butuh kemewahan, ia hanya butuh keberanian untuk pulang. Keputusan Lina untuk menetap di Indonesia bukanlah sebuah pelarian, melainkan sebuah kepulangan menuju jati diri yang baru. Saat ia melangkah keluar dari pintu kedatangan Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, udara hangat dan aroma tanah yang khas menyambutnya. Kali ini, tidak ada koper-koper besar berisi gaun pesta mahal. Ia hanya membawa beberapa tas dan semangat yang menyala. Di kejauhan, ia melihat Vian berdiri dengan kemeja batik sederhana. Wajahnya memancarkan kegembiraan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Pernikahan mereka diadakan beberapa bulan kemudian di sebuah pendopo kayu tua yang dikelilingi oleh pohon-pohon Kamboja yang harum. Tidak ada lampu kristal atau karpet merah panjang seperti yang pernah Lina bayangkan untuk pernikahannya di Melbourne. Sebagai gantinya, ratusan lampu petroma kecil menghiasi taman, menciptakan suasana yang hangat dan magis.
Lina tampil memukau dengan kebaya kutu baru berbahan brokat putih tulang yang ia jahit sendiri. Ia tetap mempertahankan selera fashionnya yang berani dengan potongan punggung terbuka yang elegan, namun ia memadukannya dengan kain batik motif sidomukti yang melambangkan kebahagiaan yang berkelanjutan. Di depan penghulu dan para saksi, Lina dan Vian mengikat janji. Saat Vian menyematkan cincin di jarinya, Lina menyadari bahwa ia baru saja memenangkan lotre kehidupan yang sebenarnya, bukan dalam bentuk angka di rekening bank, melainkan dalam bentuk ketenangan batin. Kehidupan baru mereka di Yogyakarta dimulai dengan ritme yang lebih lambat namun jauh lebih bermakna. Mereka tinggal di sebuah rumah bergaya joglo yang direnovasi secara modern. Lina tidak lagi bangun dengan perasaan cemas akan laporan saham, ia kini bangun dengan suara kokok ayam dan aroma kopi tubruk yang diseduh Vian di dapur. Namun, jiwa pebisnis Lina tidak pernah benar-benar mati. Ia mulai melihat potensi besar pada kain-kain tradisional yang dikenakan oleh penduduk lokal. Dengan bantuan Vian yang memiliki koneksi luas dengan para pengrajin di desa-desa, Lina mulai membangun sebuah label fashion baru yang diberi nama Lavia, gabungan dari nama Lina dan Vian. Vian, lihat motif ini, ujar Lina suatu sore sambil menunjukkan selembar kain batik tulis. Jika kita memadukan motif ini dengan potongan mini dress atau jumpsuit modern, ini akan menjadi sangat luar biasa di pasar internasional. Vian tersenyum, mengusap lembut rambut istrinya. Aku akan membantumu bicara dengan Pak Romo di desa seberang. Dia ahli warna alam, tapi dia butuh visi sepertimu untuk membuat karyanya dikenal dunia. Kolaborasi mereka menjadi harmoni yang sempurna. Lina menangani desain dan strategi pemasaran global, sementara Vian menangani manajemen produksi dan hubungan dengan para pengrajin lokal. Vian bukan lagi sekadar mantan pengemudi taksi. Ia menjadi jantung dari operasional bisnis mereka, sosok yang memastikan bahwa setiap pengrajin dibayar dengan adil dan bekerja dengan penuh kebanggaan. Bisnis mereka meledak. Label Lavia menjadi perbincangan di majalah fashion ternama karena keberhasilannya membawa unsur etnik Indonesia ke panggung kontemporer tanpa menghilangkan esensi aslinya. Namun, kesuksesan kali ini terasa sangat berbeda bagi Lina. Dulu, ia bekerja untuk membuktikan diri kepada orang lain. Sekarang, ia bekerja untuk memberdayakan komunitas dan merayakan cintanya pada tanah ini. Suatu malam, saat mereka mengadakan syukuran kecil di teras rumah untuk merayakan pembukaan butik pertama mereka di Yogyakarta, Lina menatap Vian yang tengah tertawa bersama para tetangga. Ia melihat tangannya sendiri yang kini tak lagi hanya memegang segelas champagne, tapi juga sering bersentuhan dengan pewarna alam dan benang tenun. Lina merasa utuh. Pengkhianatan di Melbourne kini hanya terasa seperti mimpi buruk yang sangat jauh. Ia telah membuktikan bahwa kebahagiaan tidak ditemukan dengan mengikuti standar orang lain tentang hidup mewah, melainkan dengan berani mengikuti kata hati menuju tempat di mana kita diterima apa adanya. Di Yogyakarta, di sisi Vian, Lina tidak hanya menemukan cinta, ia menemukan rumah yang selama ini ia cari di balik gemerlapnya dunia.